Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza, saya dari kampus Tai Tengku Dirundeng Malabo, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Perundang-undangan Sosial. Di sini saya akan membahas materi tentang kesejahteraan sosial, tujuan, fungsi, serta kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Kesejahteraan sosial adalah konsep yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan perlindungan sosial. Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan kelompok masyarakat untuk mencapai potensi maksimal mereka dan hidup dengan martabat. Kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti sistem kesehatan interval, pendidikan gratis atau terjangkau, perlindungan sosial. Ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pendekatan kesejahteraan sosial dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada nilai-nilai, kebutuhan, dan prioritas masyarakat. Beberapa negara mungkin lebih fokus pada perlindungan sosial dan jaminan keamanan, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada mobilitas sosial dan kesempatan ekonomi. Secara keseluruhan, kesejahteraan sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil, di mana semua individu memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk hidup bermartabat dan memenuhi potensi mereka. Fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk memastikan bahwa semua individu dalam masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun fungsi kesejahteraan sosial meliputi 1. Perlindungan sosial, yaitu melindungi individu dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial seperti orang miskin, anak-anak terlantar, orang tua yang tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Fungsi ini mencakup pemberian bantuan sosial, program jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif individu dan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Fungsi ini melibatkan pemberian akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, serta penguatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengatasi tantangan sosial. Yang ketiga, pembangunan sosial, yaitu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan aspek sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Fungsi ini melibatkan pembangunan program dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah undang-undang yang mengatur tentang upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan strategi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Beberapa kajian yang terkait dengan undang-undang ini meliputi 1. Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial seperti program bantuan sosial, program jaminan sosial, dan program perlindungan sosial. Kajian terkait undang-undang ini dapat meliputi evaluasi efektivitas program-program tersebut dan identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Kajian terkait undang-undang ini dapat melibatkan analisis tentang sejauh mana partisipasi masyarakat terwujud dalam praktiknya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Yang ketiga, perlindungan sosial. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. Kajian terkait undang-undang ini dapat meliputi evaluasi terhadap efektivitas perlindungan sosial yang diberikan.
identifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan sosial, dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kesimpulannya, kesejahteraan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur tentang upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan sosial. Kajian terkait undang-undang ini dapat meliputi evaluasi program-program kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat, dan efektivitas perlindungan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka. Ini melibatkan penghapusan atau pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta perlindungan terhadap kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.